Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah Latifah dengan NIM F1B02310109. Saya dari kelompok 18. Jadi di sini saya akan menjelaskan job sheet bagian P3, bagian kedua, yaitu buatlah dua buah fungsi seperti contoh di mana fungsi pertama untuk perkalian dan fungsi kedua untuk pembagian. Note, input dinamis, dan gunakanlah statement control and looping. Jadi seperti biasa, kita akan mulai dengan input IOStream. Jadi input IOStream ini dia adalah mendefinisikan aliran masuk dan keluar, mengeluarkan standar. Lalu yang kedua ada using namespace std. Fungsinya yaitu dia mendeklarasikan namespace std ini untuk mengetek namespace std. Lalu kita di sini menggunakan itmain. Nah, setelah kita menggunakan itmain, jadi itmain ini adalah fungsi utama dari seluruh proses pemrograman karena di itmain ini adalah fungsi semuanya berjalan. Nah, selanjutnya kita bisa mengintegrasikan satu persatu kondisi yang ingin kita lakukan untuk bisa dideklarasikan selanjutnya. Yang pertama ada integer bilangan 1, kemudian bilangan 2, kemudian terakhir adalah pilihan. Nah, setelah kita mengintegerkan bilangan ini satu persatu, kita bisa langsung mengeluarkan kondisi yang ingin kita lakukan. Misalnya kita bisa langsung artikan, yaitu masukkan bilangan pertama. Nah, fungsi dari cout ini yaitu menampilkan pesan atau instruksi agar pengguna bisa memasukkan bilangan yang ingin dimasukkan yang pertama. Lalu kita bisa check in bilangan 1. Nah, dia mengambil masukan dan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan 1. Kayak ini kita gunakan check in di sini. Selanjutnya kita bisa check outkan kembali bilangan kedua, yaitu masukkan bilangan kedua sama seperti yang bilangan pertama tadi. Fungsinya itu untuk menampilkan pesan kepada pengguna untuk memasukkan bilangan kedua. Terus check in bilangan 2, yaitu ya seperti yang check in yang bilangan 1, yaitu untuk mengambil masukan dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel bilangan 2. Lalu kita bisa langsung ke bagian pembagian. Kan ini perkalian yang pertama. Nah, sekarang kita langsung ke bagian yang pembagian. Nah, kita bisa mengikuti seperti yang ada di perkalian ini. Kita check out-kan, masukkan bilangan 9. Karena kita ingin melakukan pembagian, makanya kita masukkan bilangan 9 ini. Nah, selanjutnya yaitu check in. Nah, check in di sini kita sebut pembilang.
karena yang ingin kita ambil yaitu pembilangnya. Lalu kita check out. Nah, setelah itu seperti yang di atas tadi kita cek itu kan penyebut, karena yang ingin kita ambil yaitu penyebutnya. Lalu kita bisa check outkan pilihan kita. Nah, check out. Nah, kan udah yang saya ketahui, garis ini yaitu bisa disebut outline, atau dia bisa fungsinya untuk mengetek ke bawah, enter ke bawah, supaya pas pemilihan atau pemilihan operasinya dia bisa langsung menyebutkan apa sih namanya, dia bisa langsung ke bawah pokoknya gitu. Nah, terus kita check outkan lagi. Kenapa check outkan lagi, nggak check in? Karena kan kita ingin menampilkan ke pesan layarnya nanti, atau kita memberitahu kepada pengguna untuk memilih gitu. Nah, yang ini kita bisa pilih nomor 1, yaitu perkalian. Nah, seperti biasa lagi, kita pakai garis outline ini. Lalu yang kedua, check out 2, check out pembagian. Pembagian. Nah, setelah itu baru kita bisa check in. Nah, check in itu kita bisa ngetik pilihan, karena yang check in untuk adalah mengambil pilihannya ini. Pilihan kita mau ngambil pilihan yang satu perkalian atau yang kedua pembagian gitu. Nah, di sini bisa langsung kita masukkan switch pilihan. Jadi switch ini adalah kayak apa ya, kontrol yang memilih operasi berdasarkan nilai gitu. Jadi dia bisa mengontrol pilihan kita. Kalau misalnya kita bisa memilih yang 1 atau 2 terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kita case 1. Nah, jadi jika pilihan adalah satu perkalian, maka program yang akan kita alihkan ini dia memunculkan bilangan 1 dengan bilangan 2, dan selanjutnya menampilkan hasilnya. Makanya kita bisa langsung menggunakan case 1. Jadi kita bisa check out lagi untuk mengambil hasil ini. Nah, kita bisa mengetik hasil kalian dengan 1 dikali. Nah, ini yang saya maksud M-line tadi yang di atas ini dia. Lalu kita bisa break dia terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa langsung pemilihan lagi yang case 2. Karena seperti case 1 tadi, yaitu untuk
Jika pilihan kita yang kedua, maka programnya akan memunculkan penyebut dan pembilang. Maka dari itu if penyebut setelah itu kita seperti biasa tadi kita check out lagi agar dia bisa mengeluarkan hasil pembagian ya, pembilang dibagi penyebut dan lain lagi. Nah, atau bisa kita if else nah jadi else, kenapa dia hanya else aja di sini, karena kita mau hanya misalnya gimana caranya kalau misalkan tidak ada ini yang lain pilihan yang lainnya. Nah, kita bisa check out lagi. Error. Nah, setelah itu kita bisa lanjut klik lagi, kemudian Yahoo, bisa check out lagi untuk pilihan yang lalu kita bisa selanjutnya adalah return. Jadi return ini adalah mengidentifikasikan bahwa program ini selesai. Kita selanjutnya bisa langsung compile and run. Kita bisa langsung compile and run. Nah, ini sudah muncul. Nah, jadi kita bisa misalnya kita pilih operasi, kita bisa mengatakan 1 perkalian. Nah, kita bisa masukkan bilangan pertamanya, itu bisa 3, bilangan keduanya 8. Nah, di sini hasil perkaliannya langsung muncul 24. Lalu sekarang kita pilih pembagian kedua, masukkan bilangan pembaginya 4, terus penyebutnya 2, hasilnya adalah 2. Lalu untuk keluar misalnya kita langsung bisa pencet 3. Inilah hasil dari
kehadiran sederhana saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.